Gimana kabarnya Pak Anies? Alhamdulillah baik, sehat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dia masih lagi inside. Enggak, ini untuk bikin orang. Odin, kesini. Hai. Ya. Apa kan Oh, kalau di Det itu ada itunya ya. Terus kalau di KPU sebenarnya harus dulu mah. belum sih Pak. Aman. Masuk. Tadi Mahkamah Konstitusi enggak? Mbak. Yang. Ah, mana? Ini di sana. Di situ, ke sini. Kemana, Ki? Bang Refli tinggal. Bang Refli aja. Bang Refli. Gimana kabarnya Pak Anies? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana persiapan untuk sidang hari ini? Jadi kalau persiapan nanti Pak Hari Ketua Tim Nasional. Ya, baiklah, terima kasih kawan-kawan media sekalian. Alhamdulillah kita akan mulai persidangan pertama kita. Hari ini kita akan menyampaikan paparan permohonan kita. Nanti juga ada tayangan video-video dalam proses persidangan. Insya Allah semua sudah siap. Insya Allah kita bisa memaparkan dengan meyakinkan. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Yang disampaikan nanti apa aja Pak untuk pemeriksaan pendahuluan ini? Ya, semua permohonan kita. Permohonan ini kita dikasih waktu di awal untuk memaparkan permohonan kita. Kita ringkas dalam waktu 90 menit kita akan jelaskan permohonan kita. Ada berapa Pak? Gimana? Nanti lihat di sana aja. Nanti ada berapa banyak Pak? Poin-poin. Oh iya, banyak sekali permohonan. Ya, tentang masalah persoalan tentang bagaimana terjadi pengkhianatan konstitusi, lebih kepada ke sana. Tapi nanti uraian lebih detailnya setelah nanti kita mulai sidang ya. Pak, dari tim pembelanya sendiri dari Otosapa Hukum mengatakan bahwa dari permohonan yang diajukan oleh paslon 1 ada cacat formil dan bahkan dibilang lihat cengeng, bahkan dibilang salah alamat juga Pak. Gimana tuh Pak? Ya silakan, komentarnya silakan. Tapi sebaiknya dibaca lebih lengkap. Dan kalau baca buku sampai habis, jangan sampai pendahuluan aja. Ya. Dari Pak Anies. Gimana tanggapan Dari Pak Anies gimana Pak? Tanggapan dari prediksi. pihak pembela 02 yang mengatakan tadi bagaimana tanggapannya? Nanti kita lihat prosesnya. Ini kan bukan menjawab di luar bilang ya, ini bukan sekedar sensasi. Ini untuk kita meluruskan praktek konstitusi. Jadi jauh lebih besar, jauh lebih penting untuk kita melihat substansinya. Jadi saya menganjurkan untuk kita ikuti saja proses persidangan di MK, hormati prosesnya, lalu dari situ nanti kita lihat bagaimana keputusan MK. Kita berharap agar praktek konstitusi kita bisa terjaga. Terjaga itu artinya apa? Demokrasi berjalan dengan baik, pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada pemilihan pun, maka pemilihan yang bebas dari tekanan dan ancaman. Ya. Mas Anies ini dipimpin oleh 8 hakim MK, kecuali Anwar Usman, tanggapannya terkait dengan ini. Tidak ada yang kita tanggapin. Ya, memang ketentuannya begitu. Kita jalani. Cukup Caimin, mungkin ada nasihat Caimin? Belum. Kasih. Sama aja itu. Terima kasih, Gus.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pemirsa. Saya Bustami Narda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Dan semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, hari ini tanggal 27 Maret 2024, hari Rabu, dimulai sidang gugatan dugaan kecurangan pemilu 2024, khususnya Pilpres, yang dimulai pagi ini. Sidangnya untuk gugatan yang dilayangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan nanti siang akan dilanjutkan dengan sidang perdana gugatan dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Sahabat BN, seperti telah kita saksikan tadi, itulah tadi sekitar pukul 7.30 Anies Muhaimin telah sampai di kawasan Mahkamah Konstitusi. Dan kita melihat tadi Anies pun bersama Caimin telah memberikan keterangan kepada pers. Dan namun sahabat BN, yang perlu kita garis bawahi di sini, dua tokoh ini sengaja datang pagi ini ke Mahkamah Konstitusi, tak lain tak bukan adalah untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negeri kita ini. Demokrasi yang tidak dilumuri oleh sogok, yang tidak dilumuri oleh suap, yang tidak dilumuri oleh berbagai bentuk kecurangan. Kenapa ini harus kita ciptakan di Indonesia ini? Karena negara kita demokrasinya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sungguh haram baginya kalau demokrasinya bercampur baur dengan berbagai bentuk kecurangan. Kalau demokrasinya bercampur baur dengan yang namanya suap, yang namanya sogok, yang namanya penyalahgunaan wewenang, yang namanya intimidasi, yang namanya pengerahan aparat,
yang namanya penggunaan sumber daya negara. Sahabat BN, kita tentu berharap hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi ini memberikan putusan berdasarkan hati nurani, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan keyakinannya kepada Tuhannya, berdasarkan kesadarannya bahwa dia tidak akan hidup selama-lamanya, tetapi sama dengan manusia biasa, selama hidup nanti dia akan mati. Dan semua yang dikerjakannya, semua yang diputuskannya akan dipertanggungjawabkannya nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di mahkamah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tentu rakyat Republik Indonesia berharap putusan Mahkamah Konstitusi nanti tidak sama lagi dengan putusan MK nomor 90 yang penuh keberpihakan, yang tidak independen, yang penuh nepotisme. Sahabat BN, rakyat semuanya tentu sekarang berharap agar demokrasi yang selama penyelenggaraan pemilu 2024 ini benar-benar terasa memprihatinkan, benar-benar terasa bagaikan telah tercerabut dari akarnya. Semoga nanti kembali kepada demokrasi Pancasila, demokrasi yang sesuai dengan sila-sila dari Pancasila kita. Dan semoga indeks demokrasi kita kembali naik, agar kita tidak malu dengan bangsa-bangsa lain. Masa negara Pancasila demokrasinya amburadul, sedangkan negara yang tidak berpancasila saja demokrasinya bagus. Dan tentu saja dengan adanya persidangan di Mahkamah Konstitusi ini nanti akan ada rasa malu bagi tokoh-tokoh, bagi para politisi, bagi para pemimpin untuk berperilaku yang tidak-tidak, yang di luar nilai moral dan etika, yang di luar garisan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akal-akalan, yang penuh dengan tipu muslihat, yang berwarna politik dinasti atau politik keluarga yang berbalurkan nepotisme. Sahabat BN, sekali lagi kita berharap apa yang dilakukan oleh MK dalam persidangan dugaan kecurangan ini benar-benar hendaknya dilakukannya dengan hati nurani, bukan dilakukannya dengan berlatar belakang siapa ini yang harus saya tolong, siapa ini yang harus saya bantu, kepada siapa harusnya berpihak. Jangan hendaknya berdasarkan itu, tapi berdasarkan rasa keadilan yang harus diciptakannya untuk rakyat sebagai manusia yang mewakili Tuhan di muka bumi ini dalam kapasitasnya sebagai hakim. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.